Aplikasi atau layanan chat dengan kecerdasan buatan menjadi fenomena menarik dan populer akhir-akhir ini. Chat dengan AI ini kerap dimanfaatkan untuk membantu pengerjaan tugas dan menjawab berbagai pertanyaan. Chat AI pun semakin mudah diakses karena sudah terintegrasi dengan media sosial. Lantas, apakah terdapat dampak negatifnya dan bagaimana menyiasatinya? Kita simak informasinya dalam laporan khas Redaksi Pagi. Hai Ai, aku mau nanya nih, hari ini kenapa ya kucing aku kok nggak mau makan? Oh, ternyata dia nggak mau makan gara-gara lagi gamut nih. Kira-kira kalau lagi gamut nih, itu kucing mau makan apa ya? Oh, dia nih cuma mau ikan seblak. Hai, ikut aku yuk beli seblak. Enggak deh, aku lagi asik nih ngomong sama Chat AI. Ih, gimana sih kamu, orang sebentar aja. Ya udah, aku mau cari dulu ya. Oke, bye-bye. Bye-bye. Ya fenomena chat AI ya emang makin canggih, kayak barusan bisa diajak ngobrol. Tapi juga kayak barusan juga kayaknya dampaknya ada negatifnya juga ya. Di antaranya jadi rada ansos alias antisosial. Plus lagi kayaknya bisa kita tambah jadi males gitu ya. Tahu gelap, kita cari seblak juga. Chat AI, seblak terdekat dan terenak di sini di mana? Saya pakai juga. Ya, teknologi semakin berkembang. Salah satunya adalah aplikasi chat dengan Artificial Intelligence Chat AI alias chat dengan kecerdasan buatan. Saat ini chat AI begitu mudah dijangkau, mulai bisa diakses melalui browser hingga aplikasi yang terintegrasi di media sosial. Kecerdasan chat AI sendiri terbentuk dari proses data daring yang semakin banyak. Selama kan license-nya memang dikatakan itu publik gitu kan data tersebut gitu kan. Nah, jadi seperti kenapa contohnya Twitter itu sekitar 2-3 tahun yang lalu itu kita ambil data dalam waktu 2 jam 3 jam itu bisa dapat hampir 2 jutaan data percakapan dan itu tidak ada masalah begitu dengan Twitter. Chat AI ini pun populer di berbagai kalangan dan usia. Nah ini ada anak-anak SMA nih, terciduk nih anak-anak Gen Z. Halo, boleh gabung ya Tante ya? Tante di tengah ya, permisi ya. Namanya siapa? Veronica. Veronica, terus? Sasta. Sasta, terus? Naura. Naura. Ini kan udah banyak ya chat AI ya. Kalian sebagai pelajar sering pakai nggak? Sering. Iya. Iya. Kompak ya, makainya buat apa? Buat cari jawaban. Jawaban soal? Curhat-curhat. Curhat-curhat? Nyari solusi tentang kehidupan. Ya Allah, anak-anak SMA galau ya. Tapi itu ngerasa kebantu gak sih dengan chat AI gitu? Kebantu banget. Kebantu banget. Ya, kebantu banget. Kalau misalnya dimusnahkan kalian sedih nggak? Sedih dong. Pastinya sedih. Iya, anak-anak Gen Z ya. Tak hanya dianggap pembantu pelajar, chat AI juga kerap dimanfaatkan kalangan ibu rumah tangga. Ya sering banget, terutama buat kayak saya kan kebetulan ibu rumah tangga ya. Jadi sering kayak bingung nih mau masak apa gitu. Jadi kita tuh kayak, Meta gimana? Ini kasih dong tips buat masak Senin sampai Sabtu. Jadi itu langsung keluar Senin gini-gini menunya, Selasa sampai Sabtu kayak gitu. Ya, meski mempermudah, namun chat AI sendiri juga memiliki dampak negatif. Kecerdasan manusia, meskipun ini namanya bagus ya, artificial intelligence, tapi sebetulnya beresiko juga untuk menurunkan fungsi kecerdasan manusia gitu. Kenapa? Karena jadi kurang minat belajarnya. Cukup dengan bertanya, AI bisa menjawab. Padahal sebelum ada chat AI, seseorang terbiasa memecahkan masalah yang ia temukan. Mulai dari pengumpulan data, mengingat bahkan menghafalnya, menganalisa, dan memprosesnya dengan logika berpikir. Kesatuan proses inilah melalui konsentrasi yang mempengaruhi kecerdasan. Ya kalau itu tadi jawaban dari para pakar itu menyatakan memang ada dampak positif dan juga negatif dari penggunaan chat AI. Nah tapi kalau kita tanya langsung ke chat AI-nya sendiri, kira-kira dia nulis nggak ya ada dampak negatifnya? ChatGPT, kamu itu ada dampak negatifnya nggak sih? Jawabannya langsung ada loh. Dia ngakuin ada beberapa potensi dampak negatif dari penggunaan, misalnya ini kita pakai ChatGPT ya. Misalnya adalah ketergantungan pada teknologi, yang kedua informasi yang tidak akurat, 3 pengurangan keterampilan sosial, 4 penyalahgunaan atau manipulasi, yang kelima adalah kemungkinan pelanggaran privasi. Dia loh.
Tetap ngomong ada dampak negatifnya juga. Ngomongin dirinya sendiri. Ya, psikolog klinis Cindy Tupan mengingatkan bahaya ketergantungan terhadap chat AI. Mengontrol diri dan memperlakukan chat AI sebagai fungsi aslinya, yakni sebagai asisten, merupakan salah satu solusi. Ya, tidak meninggalkan sosialisasi, terus melatih otak, motorik, dan sensorik dengan pekerjaan manual seperti berhitung dan menulis, berpeluang untuk membantu kita tetap mempertahankan kecerdasan dan tidak dikalahkan oleh kecerdasan buatan. Wida Subianto, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.